94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Selamat siang ya, sahabat belajar lewat radio RTFM tentunya bersama Rumah Belajar untuk semua ya. Kembali ketemu dengan kita berdua hari ini ya. Tentu saja Kak Tika di sini juga menemani kita semuanya, Kak Tika ya. Apa kabarnya Kak Tika? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Puspa gimana? Alhamdulillah seperti inilah kita semuanya di sini, Kak Tika. Harus semangat nih. Semangat ya. Ini hari-hari penting. Betul sekali. Hari adalah hari pahlawan, juga hari jadi Kabupaten Temanggung ya, yang ke-186. Senang sekali ya. Oke, Kak Tika membawa teman sepertinya hari ini. Siapakah? Di hari spesial ini, Hari Pahlawan dan juga hari jadi Kabupaten Temanggung. Saya membawa teman spesial, guru hebat juga di sini. Oke. Ibu. Siapakah beliau? Siapa itu ya? Siapakah beliau? Bisa diperkenalkan pada kita semuanya, ke Puspa dan juga teman-teman yang ada di rumah. Ibu Esti dari sekolah SD Negeri 2 Sidorejo, Temanggung. Baik, Bu Esti saya panggilnya nggih, Bu ye. Silakan. Selamat siang, sugeng siang Bu Esti. Siang Mbak Puspa. Kenapa kita berbahasa Jawa hari ini? Oh iya, betul. Kenapa nih Kak Tika? Karena memang khusus untuk ulang tahunnya Kabupaten Temanggung, kita hadirkan guru sekolah dasar di sini. Kita bisa menambah ilmu pengetahuan mengenai bahasa Jawa. Karena penting nih ya. Betul sekali ya. Iya. Hari ini berarti tema kita, mata pelajaran kita adalah bahasa Jawa. Menghadirkan Bu Esti. Khususnya untuk sekolah dasar, tapi ini juga umum. Karena ilmu tentang bahasa Jawa pasti banyak juga yang membutuhkan. Betul Karena kita sekali. lihat bahasa Jawanya ini harus bahasanya ibunya kita ya, sebagai warga Jawa Tengah yang ternyata memiliki banyak sekali naik turunnya, ragam ya, tingkatannya juga. Yang perlu dan wajib generasi milenial sekarang tetap harus tahu ya, dan harus terus dilestarikan. Nguri-nguri ya. Nguri. Iya, kita belum ceritakan kalau Kak Tika ini asalnya bukan dari Temanggung loh. Beliau dari Jawa Barat ya. Tapi mau nih belajar bahasa Jawa. Sudah tahu beliau nguri-nguri ya, Bu ya. Karena bahasa Jawa itu didengarkannya tuh betul-betul lembut, indah. Saya juga kalau dengerin bisa membentuk karakter menurut Kak Tika ya. Orang Jawa ngomong itu adem gitu, Kak Puspa. Oke deh, terima kasih nih Kak Tika, bagian dari orang Sunda tetapi mau berbahasa Jawa. Keren sekali. Kak Tika, hari ini mata pelajaran kita adalah bahasa Jawa dan materinya adalah sinau basa Jawa sing bener. Begitu ya Bu Esti ya? Iya, betul Mbak Puspa. Baik. Monggo Ibu, Bu Esti dan Kak Tika bisa membimbing kita semuanya, mengajak teman-teman yang ada di rumah juga, sahabat-sahabat setia terutama, tidak hanya untuk sekolah dasar saja, walaupun tema kita adalah untuk kelas sekolah dasar, tapi semuanya bisa belajar bersama ya. Monggo Kak Tika dan Bu Esti, kita dengar sekalian semuanya ya, teman-teman juga yang sekarang sedang live YouTube RTFM Radio Temanggung FM, juga di 94.8 FM. Kita akan belajar bersama sinau basa Jawa sing bener. Nah, aku senang nih kalau bahasa Jawa. Sinau basa Jawa sing bener berarti kalau di bahasa Indonesia kan belajar bahasa Jawa yang benar. Oke. Langsung saja nih, karena ahlinya datang. Ahlinya datang ya. Kak Tika juga belum paham nih, sama-sama pengen belajar bahasa Jawa. Ini menarik sekali hari ini, pokoknya spesial sekali ya. Untuk HUT Temanggung juga ya. Betul. Monggo Ibu Esti untuk memaparkan. Baik, terima kasih Mbak Puspa dan Mbak Tika. Selamat siang para pendengar RTFM dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang pelajaran bahasa Jawa. Yang mengapa saya pakai bahasa Indonesia dulu, karena membelajarkan bahasa Jawa di sekolah dasar itu banyak sekali kendalanya. Kendalanya karena apa kan nih, Bu? Guru SD itu kan bukan dari
fakultas bahasa Jawa ya, tetapi harus mengajarkan. Itu suatu tantangan yang sangat besar bagi kami. Ya, Bu, ya. Karena Raden Ngabei. Semuanya harus bisa. SD itu Raden Ngabei itu semuanya. Talent gitu. Semuanya harus bisa. Iya. Top ya guru SD. Jadi, dari 12 mata pelajaran, guru SD itu harus mengampu semuanya dan harus mampu menguasai materi, harus menguasai materinya, termasuk bahasa Jawa. Padahal pada saat sekarang ini bahasa Jawa itu kan jarang sekali gimana nih Bu menurut Ibu di kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa ya Bu? Seperti itu ya Bu? Iya, mungkin karena globalisasi atau era yang berubah. Era berubah. Banyak sekarang mungkin dari kita ya, Kak Tika dan Kak Puspa kebetulan yang mungkin putra-putrinya usianya usia SD ya Kak ya. Betul. Bahasa ibu dari kita pun banyak bahasa Indonesianya ya. Padahal dulu saya sendiri yang lahir di Jawa juga bahasa ibu saya adalah bahasa Jawa Bu. Ketika ngobrol sama anak jawabnya masih bahasa Indonesia ya Kak Tika ya? Iya, apalagi saya kan kalau saya bahasa ibunya sudah bahasa bahasa campuran ya. Ini gimana menyikapinya Bu Esti sebagai pengampu guru SD yang ngabei tadi? Jadi karena saya tergelitik dari pengalaman sehari-hari saya mempelajarkan bahasa Jawa di kelas saya, terutama di kelas rendah dulu waktu kelas 1 dan 2 saya mengajar di sana. Itu kalau tiap kali saya membacakan teks bahasa Jawa itu saya harus translate dulu ke bahasa Indonesia. Waduh, ini saya tanya, ngerti rak karepe cah? Wah, gedek-gedek. Ada sebagian yang ora. Gitu. Ada yang padahal nggak boleh ya bilang kayak gitu. Bahasanya ora langsung gitu ya Bu ya. Karena bahasa Jawa itu kan ada stratanya, ya kan ada tingkatan-tingkatan di mana kita bisa menggunakan bahasa itu dengan teman, yaitu bahasa Jawa Ngoko. Kemudian ke orang yang lebih tua itu bahasa Jawa halus. Bahasa Jawa halus saja dibagi menjadi beberapa tingkatan, ya kan? Jadi bahasa Kromo, Inggil, ya. Nanti ada bahasa yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Nah, saya kok jadi merasa miris ya. Krisis berarti ini. Krisis. Ada sudah krisis hampir bahasa di situ. Sudah hampir punah bisa dikatakan seperti itu. Karena bahasa Jawa di tingkatan sekolah dasar maupun di tingkat lanjutan itu semakin berkurang porsinya untuk pengajarannya. Jadi kita hanya dapat 2 jam pelajaran dalam satu minggu. 2 jam loh dalam sangat satu kecil minggu. sekali. Pada 1 jamnya berapa menit nih Kak Tika untuk 35 menit. 35 kalau di sekolah dasar. 35 lebih sempit ya. Iya. Makanya saya tergelitik untuk menyampaikan di sini. Kok bisa ya seperti itu, ya kan? Karena apa? Sebenarnya karena faktor dari keluarga, banyak yang di keluarga masing-masing menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Padahal orang tua zaman dulu sudah memberikan bekal ya Bu ya. Bahasa Jawa itu untuk sangunya sangunya di kehidupan sehari-hari itu. Misalkan pada saat kita kecil sudah diajarkan misalnya dengan membahasakan diri sebenarnya. Dek, arti ndak endi gitu kan. Sebenarnya itu untuk membahasakan kalau kita berbicara dengan orang yang lebih orang lain atau orang yang lebih tua, ya kan? Tetapi di sini kadang sekarang Dek, ini kamu ini pokoknya bahasa Indonesia gitu loh. Iya, betul. Dek, kamu mau kemana? Tapi tidak diajarkan, Dek, kue arep ning ndi. Atau sekalian diajarkan, Dek, kai boleh arti ndak endi yo. Nah, gitu kan. Ya. Mereka tidak mengenal seperti itu. Iya kan? Komunikasi. Jadi, pembahasaannya. Bule, bude, pak de, paman atau uwo saja mereka mungkin nggak tahu ya. Taunya mereka tante, om, onti kan. Gaul ya. Bahasa gaul mereka justru tahu. Sangat miris ya Bu ya. Miris. Makanya kok saya aduh. Padahal seharusnya bahasa daerah itu adalah bahasa yang patut dilestarikan betul. Kalau misalkan tidak kita yang menerapkan siapa lagi? Kalau hilang di generasi kita, anak-anak kita sudah nggak tahu ya, udah nggak kenal. Semoga di sini dengan Bu Esti tergelitik untuk membahas mengenai ini. Semua para pendengar RTFM khususnya, baik itu yang mendengarkan di radio channel 94,8 dan juga di live streaming YouTube ya. Betul.
bisa juga tergerak hatinya untuk bisa nguri-uri ya Bu ya. Nguri-uri bahasa Jawa ini tuh tiap harinya bisa digunakan. Berawal dari rumah ya. Berawal dari rumah. Jadi kalau bahasa Jawa itu sekarang semacam menjadi sebuah kenangan ya. Karena lama-lama akan semakin menghilang. Jadi kalau zaman dulu bahasa Jawa itu adalah lambang kebanggaan Jawa, ya kan? Bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana berbahasa, tetapi juga mengajarkan tentang etika, tentang berperilaku yang benar, ya. Jadi bahasa Jawa itu efektif untuk mengajarkan atau membentuk karakter, karakter penggunanya, ya. Sebagai contoh, ketika seorang lewat di depan guru atau orang yang lebih tua, kita selalu mengajarkan, nak, kowe nek ngliwati bapak-bapak sing pinakran ning kono kae, kowe kudune piye, ya kan? Kudune piye. Nah, awake dhewe kudu apa? Bungkuk, ya kan? Betul. Bungkuk karo nyun sewu atau nderek langkung Pak, nderek langkung Bu. Nah, kalau sekarang tidak. Mereka jalan jalan ya kan? Atau yo Pak, hai. Baru-baru nyapa ya. Hai bro. Nunduk juga enggak ya. Oke, banyak yang seperti itu, walaupun tidak semua, masih saya temui beberapa mungkin tidak banyak dari orang tua yang memberikan pengetahuan seperti itu ya Bu ya. Terus Ibu selama di SD tadi dikatakan bahwa ketika ada kendala ini harus mentranslate dulu bacaannya. Kamu paham ora kue? Ora, itu berarti di rumah tidak diajarkan bagaimana cara membalas atau menjawab ibu guru yang menanya Itu yang belum diperhatikan oleh orang tua. Terus gimana nih Bu? Jadi saya dengan cara drill ya. Di situ drill mungkin merupakan cara yang sudah agak kuno mungkin, tapi ini efektif untuk membelajarkan bahasa Jawa di sekolah dasar. Contohnya misalkan aku mangan. Kalau aku mangan kan berarti ngoko ya kan. Nah, kalau sekarang bule yang makan gitu. Bule bukan bule mangan ya, tapi bule dahar. Jadi semacam itu. Kalau aku ngombe, bapak ngunjuk, ya kan? Kalau aku ngadeg, bapak jumeneng. Seperti itu. Jadi dari pelan-pelan, Mbak. Gitu. Dari sedikit demi sedikit mereka akan terbiasa, ya. Jadi tidak membalas pertanyaan kita dengan basa ngoko seperti kalau bicara dengan temannya sendiri gitu loh. Ya, jadi pelan-pelan. Kalau misalkan saya tanya, wis rampung linggarap? Durung, kan? Kok durung? Dereng Bu, ya kan? Dereng Bu, ayo Cah, dereng Bu, semacam itu. Kemudian kalau sudah sampun, kan kadang-kadang hanya bilang pun, jangan pun, tapi sampun, ya seperti itu. Beda sampun. Berarti antara sampun dan pun itu beda. Ya beda. Disingkat, tetapi artinya, esensinya nanti berbeda ya Bu ya. Oke. Terus gimana? Tadi drill yang pertama ya, modelnya seperti itu. Dalam sehari-hari saya juga menggunakan bahasa Jawa. Jadi saya lebih banyak menggunakan bahasa Jawa. Misalkan le, tolong dijupuk kowe kuwi le, atau Duk, kuwi tolong dikumbah ya gitu. Seperti itu nanti akan terbiasa. Gitu ya. Pasti jawabannya akan seperti itu ya. Malah bisa karena terbiasa ya. Bisa mungkin malah lebih baik di keluarganya sendiri juga menerapkan itu. Karena ini satu minggu hanya 2 jam. Iya, 2 jam. Di sekolah terbiasa seperti itu lebih banyak di rumah. Sangat kurang ya. Bahkan mungkin 8 jam bersama di rumah saja nanti bahasanya sudah campur ya Bu ya. Apalagi hari gini ya Kak Tika ya, kita tahu bahwa anak-anak sekarang juga sudah banyak yang suka dengan budaya luar, tidak mengkultuskan bahwa budaya luar tidak bagus, tapi malah justru meninggalkan budaya kita ya. Oke. Terus kalau tadi Bu Esti mengatakan dengan metode drill atau pembanding mungkin ketika bicara dengan Bapak dengan membahasakan sendiri berbeda. Nah ini untuk mungkin membaca Bu, ketika membaca saja yang seusia seperti kita kadang lafalnya A, I, E, ini gimana nih? Mungkin kalau nanti bahasa Jawa dibaca Kak Tika akan lucu ya. Saya katakan lucu karena Kak Tika saja nih pegonya itu lidahnya Sunda banget beliau. Ini gimana Bu? Nah, untuk huruf vokal A, I, U, E, O dalam bahasa Jawa kan kalau A dibaca O ya kan? Contoh misalkan di situ ada tulisan S, A, P, A ya kan? Kalau di saudara kita di Banyumas itu akan
dibaca sapa ya kan. Memang bahasanya di sana seperti itu ya, sapa. Tapi kalau di Jawa Tengah itu akan dibaca sopo ya kan. Iya, oke. Seringkali saya menjumpai kalau misalkan tulisan, saya memberikan karangan itu kalau bahasa Inggrisnya writing ya itu ya, atau written itu mesti tulisannya SOPO. Ya, padahal itu nanti beda ya kan. Dibacanya sopo ya kan. Sopo bukan sapa atau sopo gitu kan. Ya. Yang artinya siapa. Kemudian kalau piro. Piro tulisannya kan yang betul harusnya PIRA ya kan? Iya. Piro, bukan piro ya kan? Piro. Ketika kita nulis nanti bisa PIRO Kak Tika. Makanya saya itu ya, kenapa saya tuh sebenarnya mengerti ya, sudah bertahun-tahun lama ya, dari 2000 berapa nih? Tinggal di sini. Sampai lupa menghitung ya. Sebelum 2012 ya, 2012. Berarti 8 tahunan ya. Iya, tapi karena kadang ya karena banyaknya ragamnya itu dan salah pengucapan, maknanya juga berbeda. Saya mengerti tapi nggak berani ngomong. Beliau nih langsung nih, Bu. Kak Tika yang langsung dari Sunda. Bisa jadi apa ya? Bisa jadi Bu Esti mungkin berikan tips kepada saya ya, sebagai orang tua yang masih betul-betul kosong ilmu bahasa Jawa, bagaimana cuma kepengen isinya tuh pelan-pelan memberikan pembelajaran kepada kebetulan anak saya masih kecil, supaya dia juga bisa melestarikan penerusnya kan, penerus orang Jawa. Gimana nih gitu ya. Saya juga kepengen banget soalnya kalau lagi ngomong orang Jawa tuh ngomong tuh saya pengen ikut nimbrung gitu ya, nggak berani gitu. Nanti takutnya lafalnya keliru gitu ya. Gimana nih kalau tadi piro, tadi ya baru sampai di pironya, ternyata tulisannya yang benar adalah PIRA. Iya. Ini yang berarti iya. Yang sering sekali terjadi kalau di grup-grup WA, terutama ibu-ibu itu, kalau misalkan mereka menuliskannya silahkan, tetapi dengan MONGGO, monggo, ya kan? Padahal yang betul adalah MANGGA, ya kan? Saya berarti keliru kan? Duh, ini sama pakarnya nih. Bukan monggo ya Bu ya, tapi MANGGA, mangga. Antara yang ditulis dengan yang diucapkan beda. Seperti hanya sama seperti hanya bahasa Inggris sebenarnya. Gitu ya. Saya pernah malah justru saya dikritik ya. Saya di grup tuh menuliskan monggo menawi badhe ngersakaken gitu kan. Saya di situ saya menawarkan jasa. Nah, kan saya memang di keseharian saya memang berusaha menampilkan bahasa Jawa gitu supaya memang tidak hilang ya. Nah, di situ saya menawarkan, saya tulis di situ mangga ya kan, mangga itu artinya kan monggo ya kan. Kalau dalam bahasa Jawa mangga sinten ingkang kersakaken gitu kan. Malah saya diprotes, kowe kok tau ngomong anu pelem to gitu kan. Aduh. Itu mangga itu. Iya. Tulisan yang betul adalah mangga ya kan. Mangga bukan berarti mangga pelem itu ya, tapi monggo ya. Monggo sinten ingkang badhe kersakaken. Yang artinya silakan siapa yang mau membutuhkan atau siapa yang memerlukan, seperti itu. Kemudian kita jumpai juga dengan di beberapa teks lagu ya, seperti Didi Kempot atau siapapun itu kan banyak yang keliru itu penulisannya, pakai O semua ya kan. Sekarang kalau di sini saya ambil contoh misalkan loro ya, loro itu kan tulisan sebenarnya adalah LA ya kan, tetapi seringkali ditulis LORO. LORO dibaca loro yang artinya dua ya kan. Beda sekali. Oh iya betul ya. Ada loro dua, ada loro sakit. Loro. Tapi tulisannya yang benar ada LARA ya. Iya, seperti itu. Pembacaannya. Oke. Nah, kemudian kalau di sini ya, bunyi vokal A, I, U, E, O itu yang nanti yang tadi kaitannya adalah dengan dibaca O ya, untuk huruf A. Nah, di situ dicontohkan misalnya aksara O ya pada kata tokoh ya. Bukannya ditulis demikian sehingga hono coroko ya kan? Tetapi yang betul adalah hana caraka yang dibaca hono coroko. Ya kan? Nah, kemudian di situ ada aksara ho baru menjadi ho setelah diberi tanda atau disandangi taling tarung.
jadinya jadi O ya. Taling tarung itu apa ya? Taling tarung itu dalam tulisan Jawa ya. Tulisan Jawa. Nanti Mbak Tika setelah ini. Jadi iya, Mbak Tika pasti akan sangat tertarik dengan ini. Ya, kepo. Kalau bahasa Jawanya apa tuh? Kepo ki apa di sebentar. Apa ya? Ingin tahu banget itu apa tuh? Dawen. Oh, dawen pati open ya Bu ya. Oke, benar. Seneng nih ya. Oke. Tadi sudah saya contohkan. Nah, seperti ini. Pocapan yang salah. Jadi kalau dalam tes speaking ya, dalam bahasa Inggris speaking, nah ini dalam pocapan atau pengucapan, seperti dicontohkan nomor 1 di situ ada SATA ya, yang dibaca soto. Soto itu adalah tembakau. Tetapi akan beda artinya apabila ditulis SOTO. Itu artinya makanan ya, sejenis sup di Jawa ya, soto. Ya. Beda sekali betul, kan? Nah, beda jauh sekali ya. Jauh sekali artinya. Makanya begitu kita menuliskannya dengan huruf vokal yang beda saja, artinya sudah berbeda. Iya. Kemudian contoh kedua adalah teko ya, teko atau datang. Kalau ditulis di situ dengan TEKO, itu artinya sudah beda. Ceret tahu Mbak Tika? Tahu itu ya, buat minum. Iya. Oke. Ya. Wadah untuk air ya, nah, atau untuk teh, teko ya. Nah di situ sudah saya beri contoh tadi loro, yang artinya sakit, dan loro, yang artinya dua. Sudah berbeda ya Bu, ketika A dan O ya. Sudah beda. Kemudian contoh lain adalah coro ya, coro dengan coro. Coro ya kan? Dengan coro. Iya. Coro itu kecoa, Mbak. Coro iya, beda sekali kan. Lafal pronunciation kan. Dia pronunciation paham. Bahasa Jawa harus lebih paham. Sebenarnya itu kalau mungkin dikemas bahasa Jawa ini dikemas lebih gaul gitu. Iya, mungkin bisa ya. Bisa lebih menarik minat para kaum milenial dan sebenarnya bagus banget loh. Kan misalnya bahasa-bahasa asing pun yang mungkin Jerman, Prancis kan juga sama ya, misalnya ada pelafalan, ada aturannya. Kenapa kok milenial sekarang malah lebih ingin untuk mempelajari bahasa negara, padahal bahasa kita sendiri aja sudah luar biasa bagus ya. Bukan hanya sekedar pelafalan tapi ada karakter. Iya, karakter. Iya, betul. Siap nih yang harus jadi PR kita nih orang tua nih Mbak Tika. Dari sini harus berjuang. Dari sini harus berjuang. Oke. Tadi kalau dari coro ya. Terus wah banyak sekali ternyata yang dan polo ya. Polo itu kan buah pala ya kan, atau untuk bumbu kalau kita masak ya. Pala, tulisannya pala tapi membacanya adalah polo ya. Polo. Akan beda jauh dengan kalau kita menuliskan dengan POLO ya. Yang dibaca polo. Polo itu sebenarnya dalam bahasa Jawa agak kasar ya. Kalau polo itu agak kasar. Oh, kasar. Iya. Polo itu yang artinya otak. Tapi agak kasar dalam bahasa Jawa. Kalau bilang polo ya. Kemudian contoh lain molo ya. Molo yang artinya penyakit ya. Molo dengan molo. Molo itu rangka hubungan, atau kalau kita baru membuat rumah itu ada kerangka yang bagian atas itu namanya molo. Molo ya. Iya. Nah, kemudian contoh lain adalah merono. Merono yang artinya kesana ya. Tetapi seringkali dituliskan dengan MRONO. Merono ya. Jadi sudah menyalahi aturan yang benar seharusnya ya. Dan ini global ya, karena tadi dikatakan oleh Bu Esti aja ada beberapa lagu-lagu bahasa Jawa yang memang subtitlenya itu semuanya O. Saya lihat di situ, waduh kok O semua ya. Ini padahal itu salah ya. Mungkin niatnya untuk memudahkan membaca, tetapi justru beda ya Bu artinya ya. Saya sendiri pernah punya pengalaman dengan bakul sayur ya, tukang sayur. Saya sering kali kan SMS atau WA kalau ada keperluan. Jadi saya di situ teks saya bilang begini, Mas, tolong engkau tukoke nanas sing apik ya, kan pakai ini tulisannya pakai AA semua. Nah, tukang sayurnya tuh bacanya sampai malah keliru. Jadi saya dapat 2 nanas yang bosok. Padahal saya ojo sing bosok gitu kan. Ojo sing bosok kaya wingi. Loh, saya diantar makanya kok nanas bosok loro ki nggo apa? Langsung saya telepon, Mas.
Kowe iki piye? Aku kan pesen tukokno nanas loro, aja sing bosok kaya wingi. Lah kok malah aku entuk nanas bosok ki piye? Gitu. Kemudian kita ketemu, ya pemahamannya ternyata gini. Loh, Bu Esti ki mau nulis nganu to, Bu? Lah aja sing bosok. Kok aku juga bingung Bu bacanya. Jadi penafsirannya beda. Gitu. Jadi makanya saya pas ke tukang langganan aja sama ojo. Gitu ya. Loh, apa nanas bosok ki Mas gitu. Mbok ki pesanan langgananku gitu. Ternyata aja itu wae ya berarti. Gitu. Ojo itu sebenarnya kan jangan. Ojo nganti sing bosok kaya wingi, padahal sudah saya tekankan seperti itu, tapi ternyata ada salah penafsiran. Karena tukang sayurnya itu memang masih muda, jadi kurang terbiasa dengan penulisan bahasa Jawa yang benar. Seperti itu. PR-nya berat ya, Bu Esti ya. Wajib loh ini ya. Istilahnya beliau juga menyuluh bahasa Jawa. Bahasa daerahnya ternyata kita masih Indonesia. Banyak yang belum paham. Padahal itu orang Jawa apa orang Sunda? Orang Jawa asli. Tuh, Kak saya nggak salah ya. Justru Anda luar biasa nih. Sudah banyak mengerti, memahami nih. Ya, Bu Esti ternyata luar biasa ya untuk tadi dikatakan bahwa guru SD ini banyak sekali harus berjuangnya, karena ketika kelas rendah di kelas 1, 2, 3 ini diajarkan, pastinya di sana juga akan ikut pendidikan karakter ya Bu ya. Pembentukan anak-anak ini juga dan bahasa Jawa ini mempengaruhi sekali ya Bu ya. Iya betul. Iya, sangat efektif, terbukti dalam pembentukan karakter sebagai orang Jawa yang terkenal dengan unggah-ungguh, tata keramanya, tata kerama, ya kan. Beda dengan kita bukan ngape-ape awake dhewe bukan ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang dari luar Jawa misalkan, dari Sumatera itu kan agak beda ya. Mungkin di sana ada adat istiadat atau adab yang mereka yakini, tetapi jauh beda dengan kita ya sepertinya ya, seperti itu ya. Iya, karena saya punya cerita memang. Punya cerita itu dari salah satu teman, orang Jawa itu lebih disegani karena sopan-sopan misalnya, tapi ternyata bukan berarti sopan tuh melemah gitu, misalnya selalu manut ternyata ya tetap di punya power ya, punya power, makanya disegani orang berkarisma Jawa. Seperti betul. Dan saya lihat juga orang-orang di atas juga banyaknya orang Jawa. Ini yang ngomong orang Sunda loh Bu, bukan kita ngape-ape awal dewe ya Bu ya. Iya betul, memang bukan, karena memang itu udah memang kita melihat kondisi yang berbicara, seperti itu. Jadi banyak prihatinnya mungkin ya Bu ya. Orang Jawa ini banyak prihatinnya Kak Tika, dan kalau dari cerita yang dulu-dulunya Bu, dari orang tua kita, mungkin termasuk Bu Esti juga banyak ketika ingin mendapatkan sesuatu banyak prihatinnya dulu. Jadi gitu ya, dengan Cerbasuki Mawapio ya Bu ya. Kabeh kekayuhan butuh hake pengorbanan. Nah, kita akan jenak sahabat RT semuanya. Bu Esti, Kak Tika masih menemani semuanya dengan tadi sinau basa Jawa sing bener ya. Dan kita akan kembali lagi setelah ini, tentunya setia terus di 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. 94.8 FM 94.8 FM sahabat setiamu. Radio Temanggung FM. Ya, masih bersama di Belajar Lewat Radio RTFM, rumah belajar untuk semua, dengan mata pelajaran kita bahasa Jawa. Kita sudah ke materi tadi sinau basa Jawa sing bener bersama Bu Esti, dari SD Negeri 2 Sidoarjo Maran ya Kak Tika dan Bu Esti ya. Baik, kita akan lanjut lagi Kak Tika. Monggo nanti ini saya pakai monggo lagi, tapi sekarang sudah pakai A Bu. Karena tadi saya dalam bayangan saya Oke, ya kita akan ulang lagi pelajaran kita tadi sampai mana. Nah, sekarang yang terjadi seperti sekarang ini ya, wong Jawa tapi wis ilang Jawa nih. Jadi aja nganti wong Jawa ki ilang Jawa nih gitu kan. Nah, artinya apa? Jadi dalam segi bahasa ini, kalau kita juga sudah tidak bisa mengucapkan yang benar atau menuliskan yang benar, berarti kan sudah hilang Jawanya, ya kan? Jadi dicontohkan di situ untuk bunyi aksara yang lain. Contoh
TA ya. To ya. Dibaca to. Di situ ada contoh TUK, tutuk ya, artinya tutuk itu mulut, Mbak Tika ya kan? Mulut. Kemudian kalau watuk itu artinya batuk. Kemudian kalau mantuk ya, mantuk dengan mantuk beda ya, beda. Kalau mantuk itu mulih atau pulang, tetapi kalau di situ ada huruf H setelah T, itu artinya mantuk, mengangguk. Sudah beda lagi kan? Oh ya, mantuk. Ya, mantuk. Tahu, ini udah paham nih Mbak. Kemudian ada bunyi aksara yang lain, TH ya. Tadi T, sekarang TH ya. Di situ contohkan ada kata tutuk ya. Tutuk, bacanya beda lagi seperti orang Bali ya. Tutuk ya kan? Tu artinya pukul atau memukul, dituliskan nutuk. Ya kan? Kemudian di situ ada contoh lain yaitu batuk. Batuk ini artinya dahi ya, batuk ya. Kemudian tadi sudah ya, mantuk dan mantuk ya. Nah, seringkali kalau kita berbicara bahasa Jawa di kehidupan sehari-hari, misalkan menjenengan sampun ngaturaken serat dateng Pak Lurah dereng Bu, gitu kan? Misalnya seperti itu. Jawabannya inggih sampun, gitu kan? Padahal bahasa yang benar adalah inggih. Tulisan yang betul itu inggih. Inggih. Bukan injih atau njih, bukan. Inggih berarti inggih. Inggih atau nggih itu justru yang benar. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita biasa menjumpai injih pakai J atau njih. Saya sendiri juga gitu, karena gitu ya. Ngedenger ada beberapa yang sebenarnya saya ngikutkan ya. Gitu ya. Padahal kan bahasa Jawa bukan seperti bahasa Inggris yang huruf G dibaca J, ya kan? Betul. Jadi tetap inggih atau nggih. Ternyata yang benar adalah inggih ya Bu ya. Inggih atau malah nggih. Iya, atau nggih. Oke. Nggihnya tulisannya apa I nih Bu? NGIH. Itu yang inggih. Yang G. Kalau injih, yang sering diucapkan injih itu INGGIH. Inggih. Enggak pakai kalau E ya. Iya, enggak Kan ada injih. Iya. Ada yang I, ada yang E. Oh, yang benar adalah I semua ya. Semua. Inggih dan pakai G. Pakai G, bukan J. Wow. Ternyata kita salah. Wah, Kak Puspa juga salah loh ya. Aduh, monggo. Tadi aja sudah kleru ya, monggo. Sekarang inggihnya ini salah juga ternyata. Di depan Bu Esti nih ternyata banyak yang harus dibenahi nih ya. Oke, contohnya ya dalam keseharian kita, dalam pocapan ataupun penulisan ya. Nah, kalau dulu bahasa Jawa itu sebagai lambang identitas Jawa ya. Kalau orang Jawa kan terkenal bicaranya sopan sekali ya kan. Betul. Halus ya Bu ya. Halus, tinggi. Apalagi ketika ketemu gitu ya. Orang Jawa Jogja katanya ya. Solo. Dengan Solo. Ya. Bisa dilihat dari cara bicaranya. Cara bicaranya beda. Beda. Ada perbedaan di sana. Berarti betul-betul ketika berbahasa itu diresapi sampai ke bahasa tubuhnya ya. Iya. Kan bagus sekali ya. Iya. Itu ya. Terlihat sekali nih Kak. Tika tertarik banget nih Bu Esti. Kalau Temanggungan gimana itu Temanggungan? Kalau Temanggungan beda lagi ya. Beda lagi ya Bu ya. Kita punya bahasa atau semacam kalau bahasanya bahasa gaul, tapi bahasa gaulnya Temanggung dialeknya kita ya Bu ya, dialek namanya dialek. DE itu artinya kowe, kamu. Tapi kalau itu tuh DE itu kasar atau gimana? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya enggak. Tapi enggak, kalau ya. Waktu dulu saya SD itu kan ibu saya kebetulan dari Temanggung, tapi telatah yang sebelah sana. Jadi bahasanya bahasa Magelangan ya kan. Akan beda dengan bahasa Temanggung. Waktu saya dipanggil DE ki saya kok tersinggung padahal aslinya enggak ya Bu ya. Padahal enggak. Itu asli bahasa Temanggung itu. Kok DE to kasar kok iki sempat protes seperti itu. Terus saya tanya ibu, Bu, aku mau digunakake DE karo kancaku gitu kan. Nah, nek basa Manggung bukan Manggung pancen DE ya. DE itu artinya kowe, kamu.
seperti itu. Itu bahasa yang sangat khas dari Temanggung itu. Betul DE, ya. Madang. Madang ya. Madangnya aja Madang tuh. Kak Tika sudah malah lebih lafalnya udah Temanggung banget karena hidup di Maron ya. Oke. Nah, ini tadi kalau Bu Esti mengatakan ini ada satu kenangan dan harapan, ini maksudnya gimana nih, Bu? Nah, kita harapkan jadi bahasa Jawa itu jangan tinggal kenangan ya. Karena kenangannya kan sebagai bahasa yang adiluhung, yang tinggi derajatnya. Kenapa sekarang malah justru semakin lama semakin ditinggalkan oleh orang Jawa sendiri, ya, lama-lama akan punah. Dan ini dirasakan di beberapa tempat. Waktu saya ke Jogja itu ngobrol-ngobrol dengan guru SD di sana, juga menemui hal-hal yang sama yang seperti yang saya temui di sini. Oh Bu, aku ki ya mulang basa Jawa ning kene iki. Tak ajari basa sing bener, wong tuane do protes. Iya, seperti itu. Datang ke sekolah kan. Saya juga waktu PPL di sana di SD Suryo Diningrat 3 waktu itu, waktu PPL saya PPG di sana. Itu saya menjumpai seperti itu juga. Jadi kalau saya tanya dengan bahasa Ngoko, karep saya itu biar anak itu menjawabnya dengan bahasa yang halus karena berbicara dengan bu gurunya, ya kan? Iya, betul. Waktu itu saya tanya, omahmu ndi le? Omahku kono kae lho. Nggon Wiro Brajan kae lho. Oh gitu. Oh Wiro Brajan. Lah nek saka kene piye nganune apa numpak angkot, numpak Trans Jogja apa mlaku gitu. Aku diturke bapak ibuku yo. Oh kayak gitu. Jadi saya emang benar di sini juga sama. Terjadi hal yang sama di Jogja juga seperti itu ternyata. Permasalahan bersama berarti. Berarti ini fenomenanya sudah global ya, sudah seluruh Jawa mungkin mengalami seperti itu ya. Saya ngobrol dengan guru SD di sana, guru kelas 3. Waktu kebetulan itu saya PPL praktek mengajar di kelas 3. Bu kok aja kaget ya Bu, nek jenengan ki ngendikane nganggo basa alus tapi basane kok sing jawabane kok basa sing Ngoko. Padahal di sana di Jogja ya. Terkenal dengan bahasanya yang tetapi betul-betul juga ada semacam perlawanan dari para orang tua. Mereka seakan tidak rela kalau anak-anaknya diajari basa Jawa yang benar. Kan aneh juga ya kan. Nah, itu sebenarnya berangkat dari keluarga, karena di sana atau di sini juga tidak diajarkan bahasa Jawa dari awal. Mungkin bisa diawali dengan bahasa Jawa sing Ngoko ya kan, bahasa Jawa Ngoko itu akan lama-lama mereka juga bisa belajar sedikit demi sedikit, mencari sendiri ya. Ketika sudah dewasa dia sudah tahu ini yang untuk orang tua nih, nanti akan mencari sendiri seperti halnya keponakan saya nih Bu Esti, kalau yang mungkin usia SMA akhirnya dia boso sendiri dengan kita. Padahal dulu kecilnya Ngoko sama saya gitu ya. Seperti itu ya Bu Esti ya. Berarti minimal boso Ngoko dulu nggak apa-apa. Boso Ngoko nggak apa-apa. Yang penting mereka tahu ya kan. Boso Ngoko, dan mereka akan punya rasa handar beni gitu loh. Oh aku ki wong Jawa, aku kudu bisa bahasa Jawa ya kan. Paling enggak mereka belajar dari bahasa yang Ngoko, kemudian belajar ke bahasa yang tingkatannya lebih tinggi. Nah itu bisa dilakukan di rumah maupun di sekolah. Kalau di sekolah kan sifatnya hanya sebatas pengantar dan juga penekanan bahasa yang benar. Tetapi tidak lepas dari peran orang tua masing-masing di rumah. Karena kebanyakan sekarang mereka pakai bahasa Indonesia, dan mereka tidak mengajarkan cara memanggil orang tua dengan bapak atau ibu, tetapi dengan mama atau papa. Saya juga. Alhamdulillah saya bapak ibu. Kali ini memang ada daerah Sundanya, memang di Sunda banyaknya mamah ya, mama sama bapak ya. Dan untuk tadi kalau dikatakan Bu Esti
ketika kita mengajarkan nguku dulu nggak apa-apa, nanti lama-lama anak akan mencari sendiri. Nah ini kebetulan Kak Tika kan di sini adalah mengajar SMA. Nah apakah di setiap harinya juga mereka dialeknya, karena nih Parakan ya, SMA 1 Parakan kan mungkin banyak juga dari Parakan, dari Temanggung, dari wilayah di sana. Apakah juga keseharian mereka ketika bergaul Kak Tika mendengar adik-adik ini memakai bahasa Jawa, Pak Indonesia, bahkan mungkin dicampur-campur sama bahasa Korea? Gimana nih Kak Tika? Bahasa Korea saya nggak tahu. Salangeo. Taunya gini ya. Gimana nih Kak Tika? Fenomenanya anak SMA nih. Saya lihat kalau untuk mereka bercakap-cakap dengan teman ya bahasa Jawa sepertinya. Tapi kalau untuk khususnya saya sendiri, karena memang bahasa Jawanya juga belum bagus dan belum banyak tahu, ya malahan full bahasa Indonesia. Paling bahasa Jawanya paling cuman sekedar piye kayak itu yang sedikit-sedikit ya. Karena memang ya saya juga betul-betul orang yang ya sebenarnya bisa dikatakan sebenarnya seharusnya saya itu udah bertahun-tahun di sini, harusnya udah bisa, tapi karena ketakutan itu, karena saya melihat ya itu banyak contohnya ya pelafalan itu takut salah gitu kan. Kadang pernah ya punya pengalaman ketika saya bicara malah diketawain. Nah, mungkin trauma kali ya. Trauma ketika saya salah gitu terus diketawain, aduh saya takut salah lagi nih. Iya. Ya harusnya malah nggak gitu kali ya. Jadi karena tadi disebutkan oleh Bu Esti juga kuncinya adalah keluarga. Ya saya juga di dalam rumah harus bisa menerapkan bahasa Jawa dan dibiasakan karena di sekolah, karena memang kalau untuk guru bahasa Jawa pasti full ya, pasti full bahasa Jawa. Dan di dalam satu sekolah tuh mata pelajaran banyak ya, khususnya saya juga ngajar di sana, harusnya saya juga bisa mengantarkan siswa-siswi juga bisa pakai bahasa Jawa karena saya berada di Jawa Tengah. Kalau hari Sabtu pakai bahasa Jawa juga? Enggak, hari Sabtu libur, Bu. Oh iya, SMK SMA provinsi. Kalau dulu sebelum ikut provinsi Sabtu pakai bahasa Jawa ya. Dulu sebelum ikut provinsi ya. Sekarang nggak ada hari Sabtu jadinya. Harusnya malah diterapkan lagi ya, mungkin hari Jumat kali ya, begini. Iya mungkin. Boleh nih Kak Tika nanti. Saya bilang kalau misalkan kayak gitu saya juga kan termotivasi betul-betul untuk benar-benar belajar ya. Gitu kan. Karena sudah dipahami banyak orang, diketahui bahwa seperti halnya mungkin ketika memang ketika orang tuh tidak dipaksakan ya, itu tidak akan terbiasa juga. Contoh kalau di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di Indonesia tuh ada yang saya dengar tuh ada yang bilingual gitu kan. Ada hari-hari tertentu yang harus bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kalau misalkan nggak bisa bahasa, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena memang dipaksakan harus bisa itu mengucapkan, dan lama-lama ternyata bisa ya. Berarti harus betul-betul dipaksakan juga, harus ada pembiasaan ya, supaya ada efeknya begitu ya. Dan ini ya istilahnya tuh menjadi pengetahuan bersama, dan saya sendiri juga di salah satu portal di portal belajarnya pemerintah juga belum banyak pengaplikasian media pembelajaran bahasa Jawa nih. Guru-guru hebat sendiri, rumah belajar sendiri ada, tapi belum banyak. Kebanyakan ada. Kebanyakan itu masih karena memang kondisinya belum banyak guru-guru yang mengetahui adanya rumah belajar. Nah, ini salah satu contoh guru hebat di Temanggung. Di Temanggung tuh banyak sekali loh guru-guru hebat. Bisa diajak Bu Esti, Bu. Iya, Bu Esti bisa jadi salah satu guru hebat Temanggung, bisa masuk dalam konten-konten media pembelajaran rumah belajar yang bisa mengedukasi seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar Temanggung ya. Karena Adiluhung jadi kontributor. Karena nilainya tadi Bu Esti mengatakan bahwa bahasa Jawa adalah adiluhung, budaya yang adiluhung ya. Tidak hanya di bahasanya tetapi mengajarkan juga suposito ya Bu ya, tata keramanya ya. Dan tadi bahwa pemahaman dari anak-anak generasi yang sekarang terutama untuk anak-anak SD tadi juga kalau dikatakan memprihatinkan ya Bu ya. Memprihatinkan sekali. Satu solusi tadi Bu Esti mengatakan boleh diajarkan nguku terlebih dahulu, nanti mereka akan mencari bahasa lebih halusnya ketika dia lebih usianya sudah memahami antara. Yang penting tahu dulu. Tahu ya. Jangan sampai sekali tidak bisa. Ketika kemarin beberapa waktu dengan pembelajaran daring ini gimana Bu? Fenomenanya gimana nih Bu? Ketika ada tugas ya anak saya pun usia SD yang masih kelas 3 hari ini belajarnya masih Pandowo dan ibunya buka Google Bu. Berarti saya kan belum paham. Sekarang tuh padahal itu mbahnya kita sedunia ya.
Gimana nih Bu fenomena belajar daring bahasa Jawa? Apakah Ibu juga mengalami kesulitan yang seperti apa? Iya, jelas kalau selama pandemi ini kan kita banyak dengan pembelajaran daring, tentu kesulitannya akan lebih besar daripada kalau kita pembelajaran tatap muka. Saya contohkan untuk kelas saya, itu saya berikan praktek langsung. Jadi kalau pelajaran bahasa Jawa itu tidak mengerjakan soal-soal, tetapi kadang saya memberi tugas untuk membuat wayang, contohnya. Buatlah wayang, boleh kolaborasi dengan orang tuamu atau orang di sekitarmu. Jadi di situ ada semacam pesan bahwa kalian harus mencintai budayamu sendiri. Contoh dengan membuat wayang. Di situ nanti anak akan tertarik. Oh, ternyata wayang itu merupakan simbol dari kehidupan manusia. Yang di situ ada beberapa tokoh yang melambangkan tokoh itu adalah tokoh yang jujur, yang patriotis, kemudian yang lemah lembut bicaranya, dan banyak karakter yang baik lainnya, ya kan, melalui wayang. Jadi saya tanamkan di situ, kemudian komentar dari orang tua cukup positif dengan seperti itu, meskipun mereka mungkin agak susah ya buat wayangnya, karena buat wayang itu kan harus buat pola, kemudian harus diwarnai, kemudian harus seperti mengukir, meskipun mengukirnya itu di kertas gambar atau kertas manila atau kertas karton. Ya. Harus ada ininya ya Bu, apa itu yang harus ada pegangannya gitu ya. Oke. Jadi lengkap. Itu terbuat dari apa ya kalau boleh tahu? Kertas karton. Kertas karton. Ya. Ibu menugaskan untuk kertas karton, tetapi kalau aslinya dari kulit ya. Dari kulit ya. Oke. Jadi mungkin penerapannya mengidolakan wayang dulu. Anak-anak zaman sekarang kan saya lihat itu Korea, BTS, mereka suka itu, malah lambat laun mereka juga mempelajari bahasanya. Nah, semoga dengan adanya guru hebat seperti ini menerapkan wayangnya nanti cinta bisa, sama bahasanya ya Bu ya. Hebat sekali itu. Seperti itu ya. Strategi bagus nih. Dicontoh. Tadi drill sudah ditekankan, kemudian Ibu Esti dengan komunikatif kepada muridnya diajak bahasa Jawa. Walaupun jawabnya masih nguko ya ketika kita mendengarnya, aduh kok seperti ini gitu ya. Tetapi banyak juga ya Kak Tika juga Bu Esti, pendengar semuanya bahwa tahu juga di era-era sekarang pengenalan tradisi maupun budaya ini sedang dikenalkan oleh tokoh-tokoh budaya, tetapi sayang sekali seperti almarhum Didi Kempot akhirnya juga harus selesai karena beliau sudah berpulang. Kemudian yang terakhir kemarin Kisah Nugroho yang wayang ini juga sudah berjuang dan luar biasa. Semoga ini bisa diteruskan oleh generasi-generasi setelahnya ketika sudah beberapa generasi mencintai yang luar biasa, mereka ditinggal patah hati dong, ambiar ya. Tetapi banyak akhirnya banget yang patah hati. Luar biasa ya. Kak Tika saja tahu, di Kisena tahu ya. Iya, tahu sampai ikut sedih. Luar biasa ya, karena memang sedang diperkenalkan ya kepada generasi milenial kali ini. Nah, ini Bu Esti dan Kak Tika, 5 menit ya di perjumpaan kita, baru nggak terasa udah hampir 1 jam. Ada pesan mungkin ataupun bagaimana sinau basa Jawa yang benar ini Bu Esti kepada seluruh pendengar dan juga murid-murid Anda, murid-murid kita semuanya, adik-adik juga yang ingin belajar dan harus belajar bahasa Jawa sebagai orang Jawa. Jadi pesan saya adalah dengan mencintai. Pertama adalah mencintai bahasa kita sendiri. Bahasa Jawa, kita sebagai orang Jawa memang harus Jawani ya. Meskipun kita tetap menjunjung bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia ya. Tetapi bahasa Jawa sebagai bahasa ibu itu harus kita cintai, benar-benar kita cintai, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita jangan sampai akhirnya terlena dengan gencarnya pengaruh dari budaya Barat atau budaya yang lain. Kemudian orang tua menjadi bangga kalau anaknya pintar bahasa asing. Itu sangat memprihatinkan sekali, Bu, Mbak. Jadi kalau misalnya memang bahasa asing akan membuka peluang untuk kita belajar ke hal-hal yang lain, tetapi jangan sampai meninggalkan akar budaya kita sebagai orang Jawa yang tetap harus Jawani. Kita boleh pinter bahasa asing, bahasa apapun, Korea, Inggris, Perancis, atau Jerman, atau bahkan bahasa yang lain, tetapi
jangan lupa kita punya bahasa ibu yang harus kita uri-uri, jangan kita tinggalkan. Baik. Karena siapa yang akan nguri-uri kalau bukan kita sendiri? Betul. Kalau kan? gitu. Oke, kalau bukan kita siapa lagi ya. Pesan dari Bu Esti kepada semuanya bahwa walaupun Anda belajar setinggi apapun Anda mencapai satu tujuan ilmu pelajaran apapun, tetapi akar budayanya, akar kita, asal-usul kita tetap harus kita junjung tinggi begitu ya Bu Esti ya. Betul, Mbak. Nah, betul. Kak Tika nih apa yang akan Anda sampaikan dan juga Kak Tika pesankan kepada seluruh pendengar dan sahabat rumah belajar kita di siang hari ini melalui Sinau Basa Jawa yang benar ini? Iya, jadi pesan saya sendiri ya, dengan sudah banyak mengetahui tentang pendalaman mengenai bahasa Jawa yang benar itu seperti apa. Saya sendiri sebagai guru dan orang tua harus punya sifat terbuka, terbuka dan menerima ilmu yang ada. Jangan tertutup, karena kalau tertutup nanti ketika ilmu baru datang dia nggak mau untuk belajar. Jadi selalu belajar. Tidak boleh pernah berhenti untuk belajar dan ayo gitu, bareng-bareng kita lestarikan bersama bahasa Jawa ini sebagai bahasa yang tidak boleh menjadi kenangan tapi bisa menjadi harapan. Karena sangat membentuk karakter anak-anak bangsa kita semuanya, dimulai dari rumah. Kita mulai dari rumah dan juga saya berharap sekali guru-guru hebat seperti Bu Esti dan para pendengar ini mungkin ada yang juga guru. Ayo mari kita sama-sama belajar, minimalnya menerapkan di sekolahnya dan rumahnya, maksimalnya ikut berkontribusi di salah satu portal Kemdikbud Rumah Belajar untuk bisa menyumbangkan konten medianya tentang bahasa Jawa ataupun bahasa-bahasa lainnya ya, supaya mengedukasi seluruh Indonesia. Semangat, kita semangati Bu Esti untuk gabung bersama Rumah Belajar ya. Memberikan konten bahasa Jawa karena luar biasa. Tadi juga banyak baru tahu nih saya pribadi dan juga mungkin banyak pendengar kita Bu Esti yang tadi ternyata kalimat monggo ketika kita bagikan melalui grup WhatsApp apapun kita japri monggo ternyata keliru ya. Hal kecil tapi bener besar adalah mangga ya. Hal kecil tapi sepele mungkin tapi besar sekali. Kemudian ketika kita rumongsone nih Bu, kita ini njehnya itu sudah halus ternyata keliru. Salah ya. Keliru ya. Terima kasih hadirnya Bu Esti sudah dirawuhkan sama Kak Tika di sini. Luar biasa Kak Tika tamu kita hari ini. Guru hebat loh ya, ini banyak sekali. Apa ya istilahnya tuh, saya juga terinspirasi dari beliau yang masih terus bersemangat. Betul. Guru sekolah dasar tuh memang hebat. Saya juga mungkin saya guru sekolah menengah atas tidak begitu hebat dibanding guru sekolah dasar yang harus multi talent. Sabar juga. Bahasa Jawa harus bisa, matematika harus bisa, bahasa Inggris harus bisa. Saya mungkin hanya satu mata pelajaran kan memang. Makanya tetap semangat guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Temanggung mencerdaskan anak-anak Temanggung. Iya, karena di sana juga ada satu tanggung jawab membentuk karakter ya Bu. Ketika orang tua di rumah sudah memasrahkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah dan pendidikan karakter biasanya usia-usia yang masih kecil adalah rawan ya. Dan ini adalah bentukan dari beliau-beliau. Alhamdulillah ketika masih ada sosok seperti Bu Esti yang mengajarkan karakter dengan bahasa Jawa tadi, kita sedikit ayem nih Mbak Tika ya, karena ada sosok-sosok guru seperti ini banyak ya. Di hari ulang tahun Temanggung ini kita menunjukkan banyak guru-guru hebat. Jadi semua orang tua tenang ya, banyak guru hebat. Jadi dididik dengan gandem ya, Temanggung gandem. Tadi juga di upacara peringatan 186 tahun HUT Kabupaten Temanggung juga menggunakan adat Jawa Bu ya. Tadi yang sudah kita simak bersama melalui channel YouTube-nya RTFM juga, bahasa Jawa dengan adat Jawa, upacara Jawa itu ternyata keren sekali, bisa dinikmati dan juga indah ketika kita menyelami begitu ya. Akhirnya terima kasih hadirnya Bu Esti, Kak Tika untuk belajar lewat Radio RTFM hari ini bersama Rumah Belajar untuk semua. Bisa say hi, disapa dulu untuk sampai ketemu lagi lain kesempatan gitu ya. Terima kasih sahabat semuanya, dan akhirnya kita bertiga pamit dari sajian belajar lewat Radio RTFM siang hari ini. Selamat siang dan ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.